Hai, saya Andreas Burdes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang apa sih yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Jadi beberapa tahun lalu saya ikut satu seminar yang sangat luar biasa sekali dari Tony Robbins. Dia adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia, seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa fokus equal feeling. Jadi apa yang kita fokuskan itu sama dengan perasaan kita. Jadi perasaan kita itu ditentukan oleh kemana fokus kita. Kalau kita fokusnya ke apa yang tidak kita punya, fokusnya apa yang tidak kita miliki gitu ya, kita akan merasa menjadi kekurangan. Tapi ketika kita fokus pada apa yang saya syukuri, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, siapa yang mencintai saya, itu akan membuat kita jadi jauh lebih happy karena kita fokus pada apa yang kita punya kayak gitu. Dan jadi untuk bisa jadi jauh lebih happy, itu kita harus mengarahkan kemana fokus kita mau berada. Karena itu akan menentukan perasaan kita. Dan yang paling simpel adalah kita harus lebih fokus pada apa yang kita bisa kontrol. Oke? Karena banyak orang itu tidak bisa happy, kurang bisa happy, itu karena mereka terlalu fokus pada apa yang tidak bisa dia kontrol. Contoh misalnya, yang di luar dari kontrol kita adalah yang pertama, orang lain. Dia mencoba mengubah orang lain. Oh, dia harus mau sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan ekspektasi saya. Saya pingin dia lebih rajin, saya pingin dia lebih bilang sayang sama saya, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan sangat sulit. Karena apa? Karena orang lain itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan mereka, seperti itu. Dan terus yang kedua, yang sering membuat orang lain sulit untuk happy, yaitu adalah fokus pada masa lalu atau masa depan. Terlalu fokus pada masa lalu atau terlalu fokus pada masa depan. Misalnya contoh di masa lalu, dia sering berpikir, coba ya seandainya dulu saya seperti ini. Atau dia lebih banyak hidup di masa lalu ketika di masa-masa jayanya dia masih sering membayangkan kayak gitu dan menyesali apa yang terjadi dulu misalnya. Jadi terlalu lama, terlalu fokus pada masa lalu. Atau yang kedua adalah terlalu fokus ke masa depan. Wah, nanti kalau ke depan seperti ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Muncul ketakutan-ketakutan tadi. Padahal itu belum terjadi. Dan seringkali 90% ketakutan itu tidak terjadi kayak gitu. Dan jadi itu yang membuat kita menjadi susah happy. Karena ketika kita fokus pada apa yang tidak bisa kita kontrol, itu akan membuat kita menjadi helpless. Kita kayak menjadi tidak berdaya kayak gitu. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, untuk kita jadi jauh lebih happy, jadi jauh lebih berdaya, itu kita harus lebih fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Oke? Jadi misalnya kita udah melihat nih, kita tahu nih ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi selanjutnya kita fokus. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita kendalikan untuk bisa jadi jauh lebih baik? Contoh misalnya, kayak tadi, saya tidak bisa mengubah masa depan. Oke, setelah kita tahu kita tidak bisa mengubah masa depan, kembali lagi ke masa ini dan mulai berpikir, oke, untuk bisa mencapai hal itu, apa yang bisa saya lakukan saat ini ya untuk bisa mencapai hal tersebut? Nah, itu kita bisa, jadi kita kembali lagi ke apa yang bisa kita kontrol kayak gitu. Lalu misalnya ketika dengan orang lain, ketika kita mencoba mengubah orang lain pasti akan sangat sulit ya gitu. Dan lebih baik fokus kepada diri kita. Bagaimana caranya agar kita bisa berperilaku atau bagaimana kita bisa mengubah persepsi kita sehingga kita bisa jadi jauh lebih happy. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Misalnya kita akan berbicara lebih lembut, akan berbicara lebih asertif. Mungkin selama ini kita ngomong terlalu keras, sampai akhirnya ditolak oleh dia. Atau misalnya kata-katanya sering terdengar kasar, sehingga dia akan sulit untuk menerima masukan dari kita. Dan mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah cara penyampaiannya. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita. Apa yang bisa kita kontrol? Apa yang bisa kita ubah? Yaitu diri kita sendiri. Perilaku kita sendiri, mindset kita sendiri, persepsi kita, fokus kita kemana, dan itulah yang bisa kita kontrol. Ya. Ada satu metafora yang menarik, yaitu bahwa ada satu orang yang ingin melihat semuanya itu warna hijau.
ya. Terus dia akhirnya apa-apa semua dikasih warna hijau. Lemari dikasih hijau, tembok dikasih warna hijau. Apapun yang ada di hadapannya, dia kasih warna hijau. Terus dia keluar rumahnya, waduh, warnanya banyak banget. Pokoknya saya mau warna hijau. Dan itu akan membuat dia stres. Kenapa? Karena ya pasti warnanya akan bermacam-macam ya gitu. Nggak semuanya warna hijau. Tapi ada satu solusi yang akhirnya membuat dia akhirnya bisa jadi menerima dengan apa yang terjadi di dunianya. Yaitu adalah simple, dengan memakai kacamata warna hijau. Yang akhirnya ketika dia melihat sekitarnya, itu jadi warna hijau. Jadi bukan mengubah apa yang di eksternal kita, tapi mengubah apa yang ada di internal kita. Bagaimana cara kita melihat, bagaimana kita fokus, dan itulah yang harus kita ubah untuk kita bisa jadi merasa jauh lebih berdaya dan membuat kita merasa jadi jauh lebih happy. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat, semoga teman-teman dapat inspirasi. Jika bermanfaat, jangan lupa juga silakan subscribe dan like untuk video ini ya. Dan teman-teman juga bisa connect dengan saya di Instagram di @andreasbordes. Oke? Thank you teman-teman. Sukses selalu buat kita semua.